Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Damania. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi reservasi kamar hotel. Sebelumnya, saya akan menampilkan hasil output yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Nah, terdapat 4 grup box, yakni yang pertama di data pemesanan, yang kedua grup biaya pemesanan, grup box ketiga pembayaran, dan grup box yang terakhir adalah navigasi. Untuk grup box pertama terdiri dari 4 label, 3 text box, dan 1 date time trigger. Kemudian untuk grup box biaya pemesanan terdapat 4 label, 1 combo box, dan 3 text box. Kemudian untuk grup box ketiga terdapat 2 label dan 2 text box. Dan untuk grup yang terakhir, navigasi, terdapat 2 button. Oke, selanjutnya kita akan membuat membuat aplikasi reservasi kamar hotel. Yang pertama, kita membuka aplikasi Visual Studio. Kemudian create a new project. Kemudian cari Windows. Kita membuat Windows Form App Net Framework, tapi yang VB. Kemudian kita ganti namanya, yakni pemesanan kamar hotel. Nah, kemudian klik. Nah, satu ya. Nah, oke. Kita bisa memilih lokasi penyimpanan sesuai yang kita inginkan. Oke, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang akan kita buat. Kemudian kita tambahkan, sebelumnya kita ganti nama form 1 menjadi yang kita inginkan, yakni pemesanan atau terserah kalian, form pemesanan kamar hotel. Oke, nah sudah terganti ya. Kemudian, oh ya, kita juga bisa mengatur besar kecilnya form pemesanan kamar hotel ini. Kemudian kita mencari start position. Nah, kita ganti center screen agar saat aplikasinya muncul akan berada posisi tengah layar. Kemudian kita akan menambahkan 4 group box. Oke, kalau sudah kita tambahkan label. Di grup box pertama kita menambahkan label 4 label. Untuk grup box kedua kita untuk grup box pertama kita menambahkan 4 label sesuai yang tadi saya jelaskan seperti contoh ini. Oke.
Kemudian kita ganti nama sesuai yang kita mau. Kalau sudah nanti aja. Kita tambahkan text box. Gunanya text box adalah untuk mengisi data yang kita inginkan. Kemudian untuk label 4, karena kita mau mengisi tanggal, maka menggunakan date time picker. Kemudian label 5, agar karena kita akan menggunakan jenis kamar, sehingga bisa tinggal memilih opsi, kita menggunakan combo box. Kemudian yang terakhir, untuk navigasi kita menggunakan button untuk ngeklik new dan close untuk pemesanan yang baru atau yang sudah selesai. Oke, kalau sudah, kita menamakan penamaan, yakni kalau di group box itu kita ubah di teks. Kita ganti namanya data pemesanan. Hal yang sama seperti di group box 2, group box 3, dan group box 4. Untuk mengubah nama label, kita lihat di ini, nama teks di font itu yang di teks ini. Kita ganti. Dan hal yang sama seperti yang lain. Jika sudah selesai semua, sekarang kita akan menamai text box masing-masing agar saat memprogram aplikasi bisa kita deteksi. Sebelumnya, karena ini halaman pasti panjang, kita karena ini tidak bisa mengubah ke bawah tapi hanya bisa melebarkan ke samping, jadi agar bisa melebarkan ke bawah, kita ubah pengaturannya terlebih dahulu. Kita ubahnya multi-line, awalnya false jadi true di behavior. Kemudian agar bisa scroll ke bawah, kita menggunakan kita ubah di scroll bar menjadi vertikal agar langsung bisa ini untuk menampilkan scroll bar yang di vertikal. Setelah itu kita menamakan tiap text box. Itu untuk menamakan di text box-nya itu kita di design. Nah, itu kita ganti sesuai yang kita inginkan agar saat membuat pemrograman akan bisa terdeteksi lebih mudah. Oh iya, saya lupa menambahkan tools lagi, yakni label untuk judul hotel. Oke, kalau sudah,
Untuk font kita beralih di font. Fontnya untuk font sini di font. Untuk mengubah background di label kita bisa mengubah di back color. Atau kalau mau transparan dengan background yang di font, itu kita bisa menggunakan desktop Windows. Ya. Dan ini juga sama. Kemudian untuk background font bisa diganti di background image, klik local import, kemudian bebas yang di mana aja. Klik OK. Nah, kemudian setelah itu untuk memprogram kita klik dulu sesuai namanya. Nah, nanti akan membuat program menggunakan seperti ini. Karena kita untuk jenis agar bisa langsung muncul, saat kita memilih jenis kamar, kemudian harga sewa per hari bisa muncul, kita input harga-harga superior, deluxe, dan suite dengan harga sesuai yang kita inginkan. Kemudian agar bisa, terus kita kemudian menginput lama menginap, sehingga nanti biaya sewa akan terhitung otomatis menggunakan rumus berikut, yakni harga yang dipilih, kemudian dikali lama menginap. Kemudian untuk jumlah bayar, semisal saya membayar 400.000 sedangkan biaya hotel itu 300.000, sehingga nanti input 400.000, kemudian nanti kembalian akan otomatis muncul dengan rumus seperti ini. Kemudian setelah memasukkan semua rumus ini, kemudian akan di-run. Kita contoh. Oke, misal Hangboy. Kita enter langsung berpindah ke selanjutnya karena kita mau klik kursor 08 ini sih jalan bla kemudian tangga bisa kita adjust, sewa kamar kita seperti nah langsung muncul nilainya jika misalnya deluxe. Oke. Kemudian lama menginap 3 enter, nilainya langsung muncul total biaya sewa kamar selama 3 hari. Kemudian saya mau input nilai enter. Nah, kembali 500.000. Nah, kalau misalnya close, nah langsung hilang. Tapi kalau misalnya mau untuk close itu menutup aplikasi. Tapi kalau new, semisal ya, nah, ini kita langsung aja supaya 2 juta. Oke. Kemudian new. Nah, ini akan mereset agar dapat memesan yang baru.
kode-kodenya seperti ini. Mungkin bisa dikopas. Oke. Sekian dari tutorial saya video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.